Shalom semuanya, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan menggali firman Tuhan supaya kita lebih mengenal Tuhan, bagaimana cara Tuhan bekerja ketika kita mendengarkan firman-Nya. Dan kita akan terus membahas hal-hal yang berhubungan dengan doa. Doa itu kita hubungan kita dengan Tuhan, tetapi doa itu juga pun akan membuat dan melakukan segala perkara yang ajaib di dunia ini. Selama kita hidup di dunia, maka segala sesuatu yang diajarkan Tuhan tentang doa itu, bahwa doa itu akan mengubah kehidupan kita. Doa itu akan menggerakkan Tuhan. Doa itu akan mengubah kehidupan kita. Itu hubungan kita dengan Tuhan. Makanya ketika kita berdoa, itu melibatkan kita. Artinya kita melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga ketika Tuhan dilibatkan dalam hidup kita, maka Tuhan akan bekerja luar biasa. Tuhan itu tertarik dengan doa-doa kita. Sayang kita ini tidak mengerti kenapa kita tidak tertarik juga pun untuk berdoa. Ingat, pertama kali Tuhan mengajarkan kita bahwa Dia tertarik dengan doa. Adam dan Hawa ditaruh di Taman Eden supaya berbincang-bincang dengan Dia, berbicara dekat dengan Tuhan. Itu ketertarikan Tuhan. Nah, hari ini juga pun kita berdoa, itu ketertarikan Tuhan. Tetapi tidak hanya kita ini berdoa yang terus menaikkan pujian, permintaan, perkataan-perkataan kepada Tuhan, apa yang di dalam hati kita, apa yang di dalam pikiran kita, tetapi kita juga harus mendengarkan apa yang disampaikan Tuhan melalui firman Tuhan, bahwa iman timbul dari pendengaran. Jadi ada dua hal antara doa dan iman. Nah, kita tidak hanya membutuhkan doa saja, tetapi kita membutuhkan iman. Doa kita berbicara kepada Tuhan, iman kita mendengar akan apa yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Tapi itu ada proses, ada perjalanan panjang yang harus kita itu lewati. Nanti saya akan bahas tentang iman, tetapi untuk berapa hari ke depan atau mungkin berapa bulan, bahkan mungkin akan ada serinya kita masih bicara tentang doa. Dan nanti akan ada waktunya kita akan bicara tentang iman. Itu ada dua hal antara doa dan iman. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Artinya kita mendengar akan firman Tuhan, yaitu menggali, mendengar akan apa yang disampaikan oleh Alkitab, maka akan muncul iman. Nah, itu ada dua hal antara doa dan iman, itu saling berkaitan. Tapi hari ini kita belajar tentang doa, bagaimana doa itu bisa mengubah kutuk, bagaimana doa itu bisa menggerakkan Tuhan, bagaimana doa itu bisa mengubah hatinya Tuhan ketika Tuhan memvonis hal yang tidak baik, itu bisa diubah karena Tuhan tertarik dengan doa. Ini yang luar biasa, bahwa Tuhan sangat tertarik dengan doa, makanya Dia terus mengajarkan akan doa-doa. Ingat, doa bukan doktrin, doa bukan sebuah aturan. Doa itu bukan mantra. Doa bukan yang diinginkan orang atau seperti yang didikte orang, harus seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini. Bukan. Doa itu kita ini terus-menerus berhubungan dengan Tuhan. Tidak tahu caranya kita dekat dengan Tuhan, kita sendirilah yang mengerti bahasa kita sendiri. Karena ada Roh Kudus. Karena Roh Kudus membuat kita yang bisa membuat kita berdoa adalah Roh Kudus. Roh Kudus mengucapkan keluhan-keluhan kita yang tidak pernah terkatakan. Lah, kalau pikiran kita terbatas, Roh yang berasal daripada Tuhan itulah yang akan mengungkapkan semuanya supaya kita dekat dengan Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana doa itu menggerakkan hatinya Tuhan. Kita belajar dulu akan firman Tuhan. Kita buka di 1 Samuel. Kita buka di 1 Samuel pasal 1. 1
1 Samuel pasal 1 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Zofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Sub, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 orang istri. Yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud, menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Fineas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Perhatikan ini, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. 2 kali disampaikan. Ya, firman Tuhan menyatakan sini ditulis bahwa Tuhan telah menutup kandungannya. Kandungan siapa? Hana. Ayat berikutnya, demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan lagi. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dengan tiang pintu bait suci Tuhan, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Perhatikan ini, bahwa dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Nah, di situ dia ngomong, kemudian ia bernasar, dia menyatakan doa-doanya, dan selanjutnya saya akan terus berlanjut kepada ayat yang ke-20. Ini hal yang luar biasa yang dijanjikan Tuhan, artinya ketika dia berdoa ada keajaiban-keajaiban. Ya, ini ayat 20 berkata demikian. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Ya, perhatikan firman ini luar biasa. Ada seorang laki-laki, ya, bernama Elkana. Dia punya 2 orang istri, yaitu Penina dan Hana. Penina selalu menyakiti Hana terus-menerus karena Hana tidak memiliki anak. Penina punya anak, Hana tidak punya anak. Dan itu berlangsung terus-menerus. Penina menyakiti Hana karena memang tidak punya anak. Nah, hal yang luar biasa yang kita pelajari hari ini adalah, ini hebatnya kita belajar dari seorang Hana. Hana dikatakan di sini adalah orang yang tidak bisa mengandung, artinya orang yang sudah tidak bisa melahirkan, atau orang yang benar-benar mengalami kutuk Tuhan. Pada saat itu bangsa Israel kalau tidak mengandung, tidak bisa mengandung atau mandul, itu dikatakan sebuah kutuk karena tidak diberkati kandungannya. Nah, itu kutuk, karena firman Tuhan ngomong seperti ini, diberkatilah kandunganmu, artinya Tuhan memberkati kandungan. Tetapi kalau mandul berarti itu menurut aturan bangsa Israel itu adalah sebuah kutuk. Tetapi hal yang luar biasa kita pelajari dari Hana adalah dia adalah seorang yang berdoa. Dikatakan di sini bahwa Tuhan memvonis. Ingat, ada yang berkata, kenapa kok Tuhan memvonis? Kenapa Tuhan kok bisa menyatakan bahwa itu? Ini firman Tuhan dikatakan di sini jelas kok. Ini yang nulis siapa? Kan seperti itu. Nah, seharusnya kita tahu bahwa ini yang nulis
adalah Tuhan, firman Tuhan berkata demikian. Supaya kita belajar mengetahui dan menggali firman Tuhan. Bukan asal kita menggali dan kita tidak belajar dan kita tidak mengalami berjalan bersama Tuhan, yaitu yang salah. Seharusnya kita mempelajari dengan detail firman Tuhan itu. Dikatakan ini ayat 5. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepadanya hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Satu. Yang keenam, tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. 2 kali disampaikan bahwa Hana kandungannya ditutup Tuhan. Siapa yang menutup? Tuhan. Artinya apa? Tuhan memvonis Hana tidak bisa mengandung. Tuhan telah menetapkan Hana tidak bisa melahirkan. Artinya sudah tidak punya harapan bagi Hana. Sudah tidak punya masa depan. Karena memang ditakdirkan, memang dibuat Hana tidak bisa mengandung. Tetapi hal yang luar biasa yang dikerjakan Hana ini, dia tidak putus asa. Dia tahu. Nah, ada banyak orang di sekitar kita ketika menghadapi masalah, dikatakan sini, mereka datang kepada pendeta, mereka datang ke hamba Tuhan, mereka datang ke pelayan Tuhan, minta didoakan ini dan sebagainya. Ketika mereka didoakan tidak mengalami terobosan, tidak mengalami keajaiban, tidak mengalami yang namanya kesembuhan dan sebagainya, mereka mundur daripada Tuhan, bahkan menyalahkan Tuhan, menyalahkan hamba Tuhan itu. Itu yang sebenarnya salah. Perhatikan ayat atau firman di 1 Samuel pasal 1 ini atau kitab Samuel ini. Nah, kalau kita perhatikan di sana itu ada imam. Imam apa? Imam Tuhan. Nama kedua anak Imam Eli, Hofni dan Pinehas. Mereka itu imam, hamba-hamba Tuhan. Tetapi Hana tidak mencari Hofni dan Pinehas atau mencari Eli. Mereka hamba-hamba Tuhan tapi tidak mencari Hofni dan Pinehas karena mereka adalah hamba Tuhan yang jahat di mata Tuhan. Akhirnya mereka mati di hadapan Tuhan. Tuhan sendiri yang membunuh mereka. Kenapa? Ini hal yang luar biasa. Harusnya kita belajar bahwa firman Tuhan itu selalu memberikan solusi yang luar biasa. Kalau kita mempelajari dalam firman Tuhan, kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menyelesaikan. Hana tidak datang kepada Imam Eli, Hana tidak datang kepada Hofni dan Pinehas, hamba-hamba Tuhan itu, imam-imam itu pada waktu itu. Tetapi Hana datang kepada Tuhan. Makanya kita ini harus belajar. Setiap orang punya masalah, tidak harus datang kepada hamba-hamba Tuhan. Tidak harus. Makanya kita ini jadi umat Tuhan yang cerdas. Jadi umat Tuhan yang terus belajar firman Tuhan, menggali firman Tuhan, supaya kita tahu bahwa Tuhan itu akan memberikan solusi demi solusi. Jangan datang kepada hamba Tuhan yang mungkin sekali-kali berdoa, tapi saya sih sering menjumpai ketika khotbah tidak mendengarkan, terakhir khotbah bernubuat atau mendoakan setiap orang yang hadir di situ baru datang. Minta apa? Doa dan berkatnya. Nanti akan saya sampaikan ketika kita didoakan apa yang terjadi dalam hidupmu ketika kita tidak mencari Tuhan. Itu masalah sebenarnya. Saya akan sampaikan itu di lain kesempatan. Tapi kita belajar tentang firman Tuhan supaya kita jelas mengapa kita ini harus mencari Tuhan, bukan mencari hamba Tuhan. Nah, ini hal yang luar biasa yang disampaikan di sini. Hana tidak mencari imam, tapi dia mencari Tuhan. Dikatakan di sini dia melakukan apa? Ayat 10, dan dengan hati yang pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Dia berdoa ketika Tuhan memvonis dia, ketika Tuhan menyatakan bahwa dia tidak bisa mengandung, bahwa dia tidak bisa melahirkan, dia datang kepada Tuhan. Dia mencari Tuhan, bukan mencari hamba Tuhan. Dia di hatinya inginkan Tuhan, dan dia tidak hanya berdoa tapi bernasar.
Apa yang terjadi dalam hidupnya ketika dia berdoa. Ayat 20 berkata, setahun kemudian mengandunglah Hana. Bayangkan, ketika Tuhan memvonis dia tidak mengandung dan tidak bisa melahirkan, tapi kok bisa mengandung dan melahirkan. Itu karena apa? Tadi itu loh, karena doa. Doa itu kalau kita lihat bisa mengubah hatinya Tuhan, bisa mengubah vonisnya Tuhan. Ini yang harus kita pelajari. Tapi jangan memanfaatkan, oh Tuhan, doa minta ini, kita memanfaatkan Tuhan dan sebagainya supaya apa yang terjadi dalam hidupku langsung berubah saat itu. Tidak, itu melalui proses. Dan kemarin kita sudah bicara bahwa kita berdoa itu sungguh-sungguh. Kita dekat dengan Tuhan. Kita meminta harus ada proses-proses didikan-didikan Tuhan. Tapi salah satunya yang mengubah dan menggerakkan hati Tuhan adalah doa. Percayalah, doa itu pasti akan memberikan solusi yang tepat. Tidak usahlah kita cari hamba Tuhan. Belajarlah seperti Hana. Dia tidak mencari hamba Tuhan Eli, Hofni, dan Pinias, karena pada waktu itu mereka imam-imam yang jadi mata Tuhan. Tapi dia mencari Tuhan. Jadi artinya apa? Tuhan memberikan solusi. Kalau kita belajar firman Tuhan, Tuhan itu selalu memberikan solusi. Firman ini selalu ada solusi-solusi supaya kita mengandalkan Tuhan, supaya kita datang kepada Tuhan, supaya kita ini mengasihi Tuhan, supaya kita ini dekat kepada Tuhan. Setiap orang punya masalah, siapapun itu, dan bahkan setiap orang ingin diberkati. Jangan merasa kalau contohnya kita ini khotbahnya berkat-berkat terus, apa salah? Tidak salah. Tapi ada banyak orang yang protes. Dan sedangkan kehidupannya pasti kepengen diberkati. Cari usaha, ya kepengen diberkati. Artinya kepengen sukses, kepengen diberkati. Coba bayangkan kalau jadi orang miskin terus. Ya nggak mungkin lah, pasti keinginannya ingin diberkati kan gitu. Tapi kita harus belajar mengerti ini, mengenal Tuhan itu jauh lebih baik daripada berkat. Kalau kita diberkati, harusnya lebih mengenal Tuhan, semakin cinta Tuhan, semakin dekat kepada Tuhan. Itu yang harusnya kita lakukan. Makanya kita belajar terus firman Tuhan, digali terus firman Tuhan. Nah ini hari ini kita belajar tentang doa itu mengubah hatinya Tuhan, doa itu mengubah vonisnya Tuhan. Itu yang kita pelajari tentang seorang tokoh yang namanya Hana, yang ditutup kandungannya, tidak bisa mengandung oleh Tuhan, dan akhirnya ketika dia berdoa, dia mengandung. Ini hal yang luar biasa. Itu tokoh yang pertama. Nanti berikutnya, bagian kedua, kita akan bicara tentang tokoh yang lainnya juga sama. Tuhan memvonis dia, tetapi karena dia berdoa, dia mengalami keajaiban-keajaiban Tuhan. Ada vonis Tuhan yang dinyatakan dalam hidupnya, dan ketika ada vonis Tuhan datang, dia berdoa, Tuhan mengubah hidupnya. Ini hal yang luar biasa. Hari ini kita belajar terus tentang menggali firman Tuhan. Hari ini kita terus belajar tentang mengerti akan doa, mengerti tentang prinsip doa. Tidak ada aturan-aturan, tidak ada doa yang harus seperti ini, tidak ada. Yang kita hanya tahu adalah kita ini dekat dengan Tuhan. Pasti kita akan mengerti tentang hal-hal yang luar biasa. Puji Tuhan, hari ini kita telah belajar. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk hari ini. Berdoa buat umat-Mu, jemaat-Mu, gereja-Mu hari ini Tuhan, supaya gereja-Mu itu lebih mengutamakan pengenalan akan Tuhan melalui firman-firman Tuhan, melalui doa, dan melalui firman itu menimbulkan iman dalam hidup mereka, sehingga hidup mereka mengalami perubahan demi perubahan. Banyak orang yang tidak mengerti kebenaran sehingga mereka tidak tahu solusinya. Mereka mengandalkan orang lain, bukan mengandalkan Tuhan. Biarlah mereka belajar mengandalkan Tuhan. Biarlah umat-Mu hari ini Tuhan mengandalkan Tuhan. Biarlah umat-Mu hari ini mencintai Tuhan, terus datang kepada Tuhan, menerima solusi demi solusi. Biarlah kami belajar Tuhan hari ini seperti Hana, yang dia tidak datang kepada hamba Tuhan, tapi datang kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan. Dan kami percaya ketika kami mencari wajah Tuhan, ada solusi yang terbuka dalam hidup kami. Ada berkat-berkat yang luar biasa dalam hidup kami. Berkati bangsa kami, pulihkan bangsa kami Tuhan.
Biarlah bangsa kami mengalami pemulihan juga. Kami tahu gereja-gerejamu membutuhkan firman-firman-Mu, gerejamu membutuhkan pemulihan demi pemulihan. Kami belajar semuanya akan firman-Mu hari ini. Biarlah Engkau menyingkapkan lebih lagi tuh firman-Mu. Pasti gerejamu akan menjadi berkat buat bangsa kami. Terima kasih untuk hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, puji Tuhan. Hari ini kita sudah belajar tentang bagaimana doa itu menggerakkan hatinya Tuhan, bahkan mengubah vonis Tuhan itu. Kita harus mempelajari firman Tuhan dengan detail, dengan teliti apa yang dikatakan firman Tuhan. Dan kita akan semakin mengasihi Tuhan, mengenal Tuhan. Kita akan dibukakan firman Tuhan lebih lagi, dan kita akan dimerdekakan, diberkati Tuhan luar biasa. Kita ingin semuanya diberkati Tuhan, maka belajarlah firman Tuhan. Kita harus mengetahui semua kebenaran demi kebenaran. Karena kita adalah seorang murid. Seorang murid adalah orang yang suka belajar terus-menerus. Maka kehidupan semua orang, kehidupan saudara-saudara, kehidupan umat Tuhan pasti diubahkan Tuhan. Oke, puji Tuhan, haleluya. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.